Selamat siang saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Dalam berkatmu kembali, mohon diberikan subscribe pada PTBGM yang menyajikan acara siang ini. Berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun di bidang HSE safety, saya coba selalu berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu, terutama generasi-generasi penerus, agar bisa berbagi pengalaman dengan saya. Jadi pada beberapa minggu yang lalu saya menjelaskan PHA namanya, Proses Hazard Analysis. Jadi bagaimana menganalisis bahaya-bahaya, tekniknya bagaimana, toolsnya bisa kita pakai JSA, bisa kita pakai HAZOP, bisa pakai PMEA, itu yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Namun hari ini saya akan menjelaskan apa itu proses safety management. Jadi di depannya sama-sama proses. Kalau di situ PHA, proses hazard analysis, kalau di sini proses safety management. Marilah kita lihat definisinya sedikit, yaitu dalam bahasa Inggris, a process is an activity or combination of activities including end use, storage, manufacturing, handling, or on the site movement of highly hazardous chemicals, yang didefinisikan oleh OSHA. Jadi Proses Safety Health Act dan didefinisikan oleh Environmental Protection Agency. Definition daripada proses safety ini adalah proses safety management is an activity to analytical tools. Jadi semacam tools atau alat untuk melakukan analisis, fokus on preventing release of any substance. Jadi memfokuskan pada terlepasnya bahan-bahan berbahaya yang didefinisikan dalam highly hazardous chemicals by the EPA atau OSHA. Proses Safety Management atau PSM refers to a set of interrelated approaches. Jadi pendekatan-pendekatan yang berelasi. Bagaimana kita menangani hazard, how to manage the hazard associated with the process industry. Jadi sehubungan dengan proses-proses yang ada dalam industri itu, and intended dan bermaksud to reduce, untuk menurunkan frekuensi, keseringan, severity, keparahan kejadian yang bisa menyebabkan kecelakaan. Di sini mereka buat standarnya disebut dengan PSM standar. Nah, karena ini merupakan sistem manajemen, minggu lalu saya perkenalkan ISO juga, International Standard Organization atau SMK 3. Itu kalau kita mengadop suatu sistem itu selalu ada elemennya kan. Misalnya OSAS 1891 elemennya 17. Kalau SMK 3 di Menaker Republik Indonesia elemennya 12. Kalau British sekitar 5 elemen, 3000 lebih sub elemen. Nah, di dalam proses safety management ini ada juga elemennya. Jadi ada 14 elemen. Saya bacakan aja. Yang pertama adalah proses safety information. Jadi harus tersedianya proses safety information di perusahaan itu. Yang kedua adalah proses hazard analysis atau PHA tadi yang saya sebut di depan itu. Jadi harus ada pekerjaan untuk melakukan analisis hazard, proses dari hazard, proses hazard analisis. Kemudian harus ada operating prosedur, ini selalu ada di perusahaan, kita tinggal compile saja. Kemudian ada program training, itu sudah ada. Kemudian bagaimana kita menangani contractors, ya, jadi ini juga masuk dalam elemen 5. Kemudian ada yang disebut dengan mechanical integrity, jadi integritas, masalah-masalah mekanikal harus kita ketahui. Kemudian tentang hot work, ini sebenarnya sudah ada di SMK 3.
pekerjaan panas. Nah, kemudian management of change, ini di ISO sudah ada, tapi di PSM ini ada juga. Jadi manajemen perubahan, kalau ada kita modifikasi atau perubahan, itu harus kita compile dengan bagus, kita analisis, ada prosedurnya. Kemudian ada incident investigation, ini sudah termasuk di SMK 3, tinggal kita masukkan saja. Kemudian compliance audit, nah ini termasuk dalam audit juga udah ada. Kemudian trade secret, jadi ada rahasia-rahasia yang perlu tidak mungkin dibuka ya, harus kita masuk dalam manajemen ini. Kemudian employee participant, ini di SMK 3 atau di OSAS juga sudah ada. Kemudian pre-startup safety review, jadi ini harus ada buku tentang pre-startup safety review namanya. Kemudian yang terakhir harus ada emergency planning and response. Jadi kurang lebih itulah ada 14 elemen dalam proses safety management ini. Ini nanti saya lampirkan dalam diagramnya. Ada tadi kan disinggung proses safety information di depan itu apa itu? PSI atau proses safety information might be considered is a key of PSM. Jadi harus dipertimbangkan sebagai kunci daripada FCM ini, yang mengatakan kepada kita bagaimana menangani tentang informasi tadi. In order to be in compliance with the OSHA PSM regulation, the process safety information should include information pertaining to the hazard of the highly hazardous chemical. Jadi agar tercapainya PSM ini sesuai dengan standar OSHA, maka seluruh informasi yang tentang proses itu harus kita compile dengan baik. Information pertaining to the hazard of the highly hazardous chemical, jadi informasi yang mengandung bahaya, kurang lebih antara lain sudah saya ulang lagi, ada beberapa kali saya ulang. Misalnya toxicity information, jadi informasi tentang keracunan. Kemudian permissible exposure limit, jadi ada tingkat exposure atau paparan yang diperkenankan, itu namanya permissible exposure limit. Kemudian physical data harus kita siapkan dengan baik, reactivity data. Kemudian corrosivity data, data-data yang menyebabkan korosi, berkarat. Atau thermal and chemical stability data juga harus kita siapkan. Dan yang terakhir adalah hazardous effect of in mixing of different material. Jadi kalau terjadi campuran-campuran material itu harus ada datanya. Informasi pengasuhan yang sesuai dengan yang sehubungan dengan teknologi, information pertaining to the technology of the process should include at least the following. Blok diagram itu waktu PHA sudah ada dipersyaratkan, ini harus ada juga di sini, atau proses flow. Kemudian proses chemistry and properties nomor 2. Kemudian nomor 3 maksimum intended inventory, jadi maksimum yang bisa kita stok di inventory itu harus kita buat juga, nggak boleh terlalu banyak inventory ya. Kemudian safety upper lower limits, jadi ada namanya limit batas atas, limit batas bawah, itu harus kita ketahui, baik tentang temperatur, pressure, kemudian flow daripada composition. Kemudian harus ada informasi tentang evaluation of the consequency. Jadi konsekuensi kalau terjadi deviation, ini kan datanya sudah ada di dalam risk management itu waktu PH tadi, jadi kita tinggal gabungkan di sini. Information pertaining to equipment process should include following. Jadi tentang equipment informasinya itu juga harus kita siapkan. Misalnya material construction itu harus kita siapkan. Tentang perpipaan, piping and instrument diagram itu disebut dengan PII diagram.
Kemudian electrical classification, karena ini tentang proses pabrik, kita tidak boleh sembarang menggunakan klasifikasi alat-alat elektrik. Jadi ada yang namanya gas probe dan sebagainya macam, itu harus kita siapkan. Relief system design harus kita siapkan. Ventilation system, design codes and standard employee. Jadi tentang standar code ya, itu harus kita siapkan. Kemudian material and energy balance, ini juga sudah dipersiapkan semua sebenarnya di dalam PAA. Kemudian sistem safety, for example interlocks, detection, suppression system. Jadi itu harus bisa kita analis apakah masuk dalam kesatuan proses itu. Kemudian ada juga karyawan-karyawan yang harus mengetahui, atau manajemen haruslah mendokumentasikan semuanya itu, harus comply to organization. Kemudian menentukan dokumen-dokumen atau equipment yang disebut di atas sesuai dengan desain. Kemudian tentang inspeksinya bagaimana, testingnya bagaimana, dan pemeliharaannya bagaimana. Yang disebut dengan compliance, kesesuaian adalah a process includes any group of vessel its interconnection or separate and contain highly hazardous chemical which could be involved. Jadi proses-proses termasuk grup-grup vessel yang interconnection kita harus compliance. A process safety incident is the expected release for toxic activity of flammable liquids and gases in process involving highly hazardous chemical. Incident continue to occur in various industries that use highly hazardous chemical which exhibit toxic, reactive, flammable, or even explosive. Jadi bahan-bahan yang berbahaya itu semua harus kita ketahui tingkat reaktivitinya, tingkat toksisitinya tadi sudah disinggung di atas, tingkat kemudahan terbakarnya, kemudian kemudian exposure-nya. Ini sebenarnya sudah di dalam risk management-nya itu sudah termasuk nanti ya. Tinggal di-compile saja di sini. Semua facilities dan store or users harus didefinisikan sebagai bahan-bahan yang berbahaya tadi di atas, haruslah comply with OSHA. Jadi ini kita pakai standar OSHA ya. Jadi kalau di Indonesia Undang-Undang 170 dan undang-undang lainnya yang berlaku ya. Karena ini saya ambil referensinya dari Amerika, jadi kita dia pakai OSHA standar. Demikianlah presentasi siang ini, saya sampaikan dengan ringkas saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan PSM. Jadi mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang sudah reputable ini sudah biasa, namun ada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau yang belum menerapkan ini. Hari ini saya perkenalkan apa yang maksud dengan PSM. Demikianlah penjelasan saya siang ini secara singkat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih.